ini kami akan mewawancarai Ibu Nia selaku Kepala Sekolah SMPN Ketulamsa. Assalamualaikum Bu. Salam. Apa yang bisa Bu bantu? Ada apa ini? Hari ini kami mau mewawancarai Ibu tentang SMPN Ketulamsa. Ini Bu tanya nih Bu, kapan sih SMPN Ketulamsa ini berdiri? SMP 1 ini berdiri sudah sejak zaman Belanda sebenarnya. Itu kan sebelum merdeka. Iya Bu. Tapi kok SMP 1 itu setelah merdeka, ya sejak itulah berdirinya. Sudah lama sekali. Iya. Kita mungkin kalau ibu pun jangan kalian ibu pun belum lahir kan. Iya. SMP 1 itu sudah adanya di sini. Dari pertama Ibu menjabat sebagai Kepala Sekolah SMP Ketulamsa sampai sekarang, bagaimana sih perbedaan dari pertama Ibu sampai sekarang itu apa perbedaannya Bu? Ibu menjabat di sini tahun 2018, tepatnya Maret 2018. Ya di saat itu memang sekolah ini kan sekolah favorit, sekolah yang sudah banyak prestasi. Ya selama Ibu menjabat di sini, ya Ibu kan meningkatkan prestasi itu. Ya, alhamdulillah banyak prestasi yang sudah diperoleh oleh sekolah, oleh SMP 1 SMP Negeri 1 ini, dan banyak alumni pun yang sudah sukses. Sudah bekerja, itu prestasinya cukup banyak. Kalau membahas sejarah, apa ada bangunan Bu yang dari dulu sampai sekarang itu masih berdiri? Ada yang bangunan yang punya nilai histori, atau kalau istilah sekarang apa kita bilang itu bangunan yang maksudnya cagar budaya yang harus dilestarikan. Seperti yang ruang Dewan Guru itu, ruang Dewan Guru itu salah satu cagar budaya yang memang harus dilestarikan. Walaupun kita lihat kita perbaiki aja, kita ganti gentengnya, diganti apa, daun-daun jendelanya pun masih yang lama, tidak boleh dirubah. Memang dari dulu seperti itu aja Bu? Iya. Apa visi misi Ibu nih untuk kedepannya? Visinya, ya visi misi itu yang pertama sekali ya kalau visinya meningkatkan prestasi sekolah yang berimpek, iman dan takwa, dan berprestasi, itu visinya. Kalau misinya ya semuanya yang ada yang sudah kita gariskan itu kan ya meningkatkan prestasi siswa, meningkatkan ketakwaan siswa dan sebagainya, banyak visi-visi. Harapan Ibu untuk SMP Ketulamsa dan siswa-siswinya apa Bu? Ia menjadi anak yang sukses ke depannya, menjadi yang pertama anak yang berakhlak mulia, anak yang bisa berprestasi ke depan, anak yang bisa menghargai orang tuanya, itu aja. Motivasi apa yang bisa Ibu berikan kepada siswa-siswi SMP Ketulamsa? Ya mendorong mereka supaya mereka itu belajar aktif, belajar yang bisa menunjang pembelajaran di kelas. Ya. Oke, segitu dulu ya Bu. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Jika ada teman-teman sekarang udah tahu nih gimana kondisi SMP Ketulamsa. Semoga SMP Ketulamsa menjadi SMP yang maju, tetap menjadi SMP yang favorit, dan menjadi SMP yang meraih prestasi-prestasi yang gemilang lagi. Ya, jadi semua kita mendukung supaya SMP Negeri 1 Ketulamsa ini maju ke depannya, berprestasi lebih banyak lagi dari yang sekarang. Amin. Terima kasih ya Bu. Sama-sama. Halo teman-teman semuanya, kenalkan saya sudah Taufika ya. Nama saya Gisra Nelty Idra. Nah sekarang kita sedang berada di Ruang Guru dan Komunitas. Nah bangunan ini sudah ada sejak pertama kali SMP Negeri 1 berdiri. Bangunan ini dinamakan Cagar Budaya. Salah satu cagar budaya yang ada di Ketulamsa yaitu bangunan yang berada di SMP Ketulamsa ini. Nah di sini terdapat 2 ruang guru dan 1 kelas. Di samping sini ada musola. Baiklah, setelah kita
mendapatkan informasi dari ibu kepala sekolah, selanjutnya kita akan mewawancarai Bu Tuti selaku guru keseluruhan. Assalamualaikum Bu Tuti. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu Tuti? Alhamdulillah baik. Hari ini Pika mau tanya-tanya nih tentang SMPN 1 Langsa. Ya, Yang silakan. pertama tuh Pika mau tanya, apa yang membuat SMPN 1 Langsa ini menjadi SMP favorit Bu? Sebenarnya banyak sih kriterianya, tapi yang paling utama SMP kita ini dianggap favorit. Yang pertama sekali nih ya, sekolah yang pertama kali berdiri itu adalah SMP Negeri 1 Langsa. Sebelum ada SMP-SMP yang lainnya. Terus di dalam sekolah kita ini banyak anak-anak yang berprestasi, sehingga banyak orang tua yang ingin memasukkan anaknya ke sekolah kita supaya anaknya itu mengikuti program-program yang dilakukan di sekolah kita untuk menuju prestasi yang lebih tinggi lagi. Kalau boleh tahu prestasi apa aja Bu yang udah didapatkan di SMP? Banyak sih prestasinya, misalnya U2SN, OSN, kemudian FS1. Terus kalau kita lihat ada ekskul yang lain seperti Paskibraka kita ada, kemudian Pramuka, banyak lagi yang lain. Oke, selama Ibu ngajar nih, apa sih keluh kesah Ibu selama menghadapi murid-murid yang nggak disiplin atau murid-murid yang susah dibilang gitu? Biasanya kalau murid-murid yang ini kalau misalnya keluh kesah ya pastinya untuk anak-anak yang bermasalah ya. Kalau anak-anak yang nggak bermasalah sih nggak ada sih keluh kesahnya, baik-baik aja. Kalau untuk anak-anak yang kurang disiplin itu sebenarnya tidak ada himbauan berkali-kali. Hanya saja sebenarnya butuh daripada anak itu sendiri kesadaran diri sendiri, terus dibantu dengan orang tua di rumah untuk mengingatkan anaknya. Nah itu aja sih sebenarnya. Metode apa Bu yang membuat metode dari Ibu yang cara Ibu mengajar yang bisa membuat murid nyaman gitu? Ada nggak? Ini dalam hal pembelajaran. Iya. Kalau pembelajaran itu biasanya pakai PJPL sih, project di mana dia nanti bisa menghasilkan suatu produk yang nantinya dia bisa menampakkan hasil dari pembelajaran itu. Ini dia hasilnya. Dari kesimpulan. Terima kasih Bu Tuti sudah meluangkan waktunya. Pika dan teman-teman sekarang sudah tahu nih bagaimana kondisi SMP 1 Langsa. Semoga SMP 1 Langsa menjadi SMP yang lebih maju, lebih jaya dan mendapatkan prestasi-prestasi yang gemilang lagi. Iya, terima kasih kembali kita. Semoga kita dan kawan-kawan juga bisa memberikan apresiasi yang lebih untuk sekolah kita. Terima kasih Bu, sehat selalu ya Bu. Satu. Baiklah, selanjutnya kami akan mewawancari Pak Said selaku pembina Paski. Assalamualaikum Pak. Satu. Pak, apa sih tujuan didirikannya Paski? Nah, untuk tujuan didirikannya Paski itu yang pertama membentuk karakter siswa, yang kedua itu meningkatkan kemampuan fisik dan mental, yang ketiga antara lain manfaat menjadi anggota Paski itu kita punya pengalaman berharga, seperti kita bisa punya banyak teman, kita punya relasi yang kuat. Habis itu kita nanti ketika kita mau untuk berkarir bisa itu lebih kurangnya. Sudah ada berapa angkatan Pak Paski di SMP Negeri 1 Kota Langsa ini? Untuk sekarang Paski SMP 1 Langsa itu sudah memiliki 9 angkatan. Apa harapan Bapak untuk Paski di SMP Negeri 1 Kota Langsa? Harapannya itu tentu saja harapannya Paski SMP Negeri 1 Langsa bisa semakin maju, bisa melahirkan prestasi-prestasi yang gemilang, mengharumkan nama sekolah. Itu saja mungkin. Baik Pak, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Sama-sama. Bapak juga terima kasih. Semoga kalian sehat selalu, kalian makin rajin belajar, makin berprestasi di sekolah. Amin. Saya pamit ya Pak. Ya.
Halo Al, apa kabar? Halo, kabarnya baik-baik aja nih. Ada apa nih? Kesibukan akhir-akhir ini apa sih? Kesibukan untuk Al saat ini banyak. Di saat-saat di akhir-akhir semester seperti ini banyak menambahkan prestasi-prestasi lebih tinggi dan juga pengalaman-pengalaman yang lebih banyak di bagian atletik maupun olahraga. Oh gitu. Jabatan Al di Paskib apa? Saya Al Putra selaku Ketua Kopasada saat periode tahun 2023-2024. Oh gitu. Aku mau nanya nih, boleh? Boleh. Oke. Apa sih tujuan Al menjadi Ketua Paskibra nih? Tujuan utama dari Paskibra bukan mencari ketenaran ataupun mencari kepopuleran. Di sini juga ingin membantu kawan-kawan yang lebih jadi baik maupun menjadi yang lebih bagus daripada pasukan-pasukan yang lainnya. Oh gitu. Apa visi misi Al sebagai Ketua Paskib? Visi misi yang utama pastinya yaitu membangun lebih tingginya organisasi sebelum Al menjadi ketua dan juga menjadikan Kopasada ini menjadi yang lebih baik lagi sebelum dari Al. Misinya apa? Misi dari Al adalah untuk menargetkan seperti mereka mendapatkan juara umum ataupun mendapatkan piala-piala yang lebih besar daripada abang-abang sebelumnya. Apa strategi Anda untuk meningkatkan minat dan partisipasi murid baru SMP 1 Langsa? Contohnya seperti bisa banyak lihat di media-media sosial yang banyak populer tentang ekskul Paskibraka seperti yang lebih populer Danton ataupun pengibar bendera yang lebih terkenalnya itu untuk bisa kita masuk ke Abdi Negara. Oh gitu, oke. Makasih ya Al untuk waktunya. Sekarang kami udah tahu nih. Sampai jumpa ini, kelas. Iya, dadah. Halo Fakar, apa kabar? Kabarnya baik. Akhir-akhir ini lagi sibuk apa Fakar? Akhir-akhir ini kami lagi mempersiapkan adanya 17 Agustus, yaitu mengadakan variasi saat pawai nanti. Gitu. Kami mau tanya nih tentang pramuka, boleh nggak sih? Boleh. Apa tujuan Fakar menjadi ketua pramuka? Tujuan saya menjadi ketua pramuka adalah untuk memajukan pramuka ini lebih berprestasi dan juga mengumbang piala yang lebih banyak lagi ke depannya. Oke, apa visi dan misi Fakar sebagai ketua pramuka? Misi saya adalah menjadikan anak-anak pramuka yang lebih mandiri dan juga memiliki kedisiplinan yang lebih tinggi dan juga berlatih ya mandiri. Oke, gitu. Misinya apa Fakar misinya? Misinya adalah Satya Dharmakan Dharma Baktikan. Iya, oke. Apa strategi Fakar untuk meningkatkan minat dan partisipasi murid baru? Strateginya untuk minat, untuk tertarik pada adik-adik yaitu cara mempromosikan lewat IG atau juga bisa lewat postur dan lain-lainnya. Oke, terima kasih Fakar. Sama-sama. Sekarang kami udah tahu nih tentang pramuka. Ya, Dadah. dadah. Ya, halo Niko, kabar baik? Boleh. Ya, boleh. Apa nih? Oh, visi mister dalam bidang apa ini? OSIS. Kalau misal visi dalam bidang OSIS itu mister memfasilitasi ya sarana-sarana bakat-bakat siswa yang bernilai positif untuk siswa supaya siswa itu terampil, aktif dan juga dalam belajar. Dan juga kegiatan-kegiatan OSIS yang Mister visikan yaitu Mister itu mau semua siswa itu tertuju dalam kegiatan-kegiatan yang bisa mendorong mereka agar mampu bersaing di era globalisasi ini. Visi Mister itu mau menjadikan murid-murid SMP Negeri 1 itu aktif, kreatif, dan mandiri dalam berkolaborasi sesama teman serta dalam belajar dan dapat menjadikan diri itu selalu tangguh dalam menghadapi perkembangan zaman dan perkembangan era globalisasi ini. Apa sih harapan Mister buat OSIS ke depannya? Harapan Mister untuk OSIS ke depannya, khususnya OSIS SMP dari Satu Langsa ini, supaya maju
dalam kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, dalam kegiatan intrakurikuler yang ada di sekolah kita, dan nantinya menjadi dampak positif bagi murid-murid yang ada di SMP Negeri 1 Langsa dan dapat melanjutkan kegiatan-kegiatan tersebut di sekolah menengah atas. Fungsi OSIS di sekolah itu, kalau kita rincikan, OSIS itu organisasi intrasekolah. Jadi fungsinya itu sangat banyak. Dalam kegiatan-kegiatan yang membuat siswa itu mandiri, itu diutamakan. Baik dia dalam masalah organisasi, baik dia masalah dalam kegiatan ekstrakurikuler, dia harus ikut berkecimpung di situ. Maupun kegiatan intrakurikuler yang dalam kegiatan belajar. Jadi fungsi OSIS itu sangat baik, sangat bagus sekali untuk siswa, sehingga siswa itu dapat terampil dan mandiri dalam diri dia sendiri. Program OSIS yang dijalankan untuk kedepannya? Program OSIS yang dijalankan untuk kedepannya, Mister itu mau mengaktifkan kembali kegiatan intrakurikuler seperti program-program yang dilakukan oleh siswa dalam kegiatan belajar, dan setelah itu kegiatan yang membuat siswa itu secara mandiri. Dan selanjutnya Mister itu mau juga menciptakan kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah kita itu semakin maju dan semakin pesat, sehingga orang-orang atau masyarakat menilai SMP Negeri 1 itu maju dan berjaya. Terima kasih Mister atas jawabannya. Iya, terima kasih Niko. Sama-sama. Halo Ica, apa kabar? Halo, kabar saya baik. Kesibukan Ica akhir-akhir ini lagi ngapain nih? Saya kami di sini tentunya membuat tugas ya. Lagi banyak PR, terus saya juga sering baca novel. Oh gitu, kami mau tanya nih tentang OSIS, boleh gak sih? Boleh dong. Oke, apa sih tujuan Ica menjadi ketua OSIS? Tujuan saya menjadi ketua OSIS adalah agar siswa-siswi SMP Negeri 1 Langsa lebih berkarakter dan lebih disiplin. Oke, apa visi dan misi Ica sebagai ketua OSIS? Visi saya adalah menjadikan OSIS sebagai wadah perkembangan karakter atau potensi bagi siswa-siswi di sini. Dan misi saya adalah mengadakan program perkembangan karakter dengan cara menerapkan beberapa aturan yang berlaku dan memberikan konsekuensi jika ada seseorang yang melanggarnya. Oke, apa strategi Ica untuk meningkatkan minat dan partisipasi murid baru SMPN 1 Langsa? Strategi saya adalah dengan cara kita tuh harus mempromosikan setiap organisasi yang ada di SMP Negeri 1 Langsa agar siswa-siswi sini lebih mengenal ya tentunya. Oke, terima kasih Ica sudah meluangkan waktunya. Sekarang kami sudah tahu nih gimana OSIS. Oke, sama-sama. Dadah Ica. Bye.